Rafael Struijk punya catatan menarik pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang tim nasional Indonesia itu masuk dalam daftar pemain yang paling nakal atau sering melakukan pelanggaran. Kini, mantan penyerang Ado Den Haag itu kembali dipanggil memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF 2024. Struijk terus menjadi andalan Sintayong di tim nasional Indonesia. Pada 10 laga terakhir skuad Garuda, Struijk hanya sekali absen. Dia absen saat Indonesia tandang ke markas Vietnam pada Maret 2024 lalu untuk menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 laga terakhir Indonesia, Struijk bahkan selalu bermain penuh. Duetnya dengan Ragnar Oratmangun merupakan tulang punggung lini depan Indonesia pada era Sintayong sejauh ini. Lantaran catatan gol yang belum konsisten, ada banyak tanda tanya mengapa Sintayong terus mengandalkan Rafael Struijk. Namun, ada sisi lain yang menarik dari pemain berusia 21 tahun tersebut. Dari sisi produktivitas gol, Rafael Struijk memang belum bisa menjadi andalan bagi Indonesia. Sejauh ini, dari 18 caps pada level senior, pemain Brisbane Roar tersebut baru mampu mencetak 1 gol untuk Indonesia. Meskipun kurang dalam aspek mencetak gol, Struijk punya keunggulan pada aspek lain. Dia punya penempatan posisi dan dribble yang bagus. Selain itu, etos kerja Struijk dalam membantu pertahanan juga cukup apik. Struijk terus berupaya melakukan pressing dan merebut bola dari lawan, termasuk dengan melanggar sang lawan. Dikutip dari laman resmi AFC, Struijk jadi pemain kedua dengan jumlah pelanggaran paling banyak, yakni 17 kali. Pada aspek melakukan pelanggaran, Struijk hanya kalah dari gelandang Qatar yakni Ahmed Fatih dengan 18 pelanggaran. Struijk jadi pemain Indonesia yang paling banyak melakukan pelanggaran di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk punya karakter yang nakal di atas lapangan. Sementara itu, pada Desember mendatang, tim nasional Indonesia akan berpartisipasi di Piala AFF 2024 dan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, sudah memanggil 33 pemain. Seperti janjinya, Sintayong membawa pemain U22 termasuk sejumlah pemain tim nasional senior. Salah satu pemain abroad yang dipanggil adalah Rafael Struijk. Ada juga nama Ivar Janner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangku Alam, termasuk Ronaldo Kuate. Rencananya pemusatan latihan akan mulai digelar pada 26 hingga 5 Desember mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, klub Rafael Struijk yakni Brisbane Roar memberikan syarat khusus demi melepas Rafael Struijk yang dipanggil tim nasional Indonesia untuk Piala AFF 2024. Beberapa waktu lalu, asisten pelatih tim nasional Indonesia Sintayong, yakni Nova Arianto, sempat membeberkan bakal ada 3 nama pemain abroad yang dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk gelaran Piala AFF 2024. Ketiga pemain tersebut adalah Justin Hubner dari klub Wolverhampton U21, Ivar Janner dari klub Jong Utrecht, dan Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Kendati begitu, Nova Arianto menyebut jika ketiganya baru bisa dilepas jika klubnya masing-masing memberikan izin. Hal itu juga diungkapkan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait kepastian ketiga pemain tersebut membela skuad Garuda khususnya Rafael Struijk. Erick Thohir menyebut jika klub Rafael Struijk yakni Brisbane Roar memberikan syarat khusus untuk tim nasional Indonesia demi bisa memanggil sang pemain tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa tim nasional Indonesia harus lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Erick Thohir menyebut jika Brisbane Roar belum akan melepas Rafael Struijk di penyisihan grup,
dan baru akan melepasnya di babak semifinal atau partai final. Saya tidak tahu dilepas klub atau tidak. Kalau Rafael, pihak Brisbane belum mau melepas, ujar Erick Thohir. Meski Rafael Struijk belum bisa dipastikan bisa membela tim nasional Indonesia, namun Erick Thohir memberikan kabar baik untuk para pemain tim nasional Indonesia lainnya. Erick Thohir memastikan bahwa para pemain dari klub Indonesia sepakat akan melepas para punggawanya ke skuad Garuda. Kalau klub-klub di Indonesia Liga 1 dan Liga 2 sudah sepakat untuk melepas, jelas Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku memberikan kepercayaan penuh kepada pelatih Sintayong untuk memimpin tim nasional Indonesia berjuang pada ajang Piala AFF 2024. Kepercayaan ini didasari karena pelatih Indra Safri dan Nova Arianto ditugaskan untuk fokus di timnas U20 dan U17. Ya, Coach Sintayong akan memimpin timnas Indonesia. Saya sudah beri kesempatan. Waktu itu ada Coach Indra dan Sintayong, tetapi saya putuskan Coach STY, ujar Erick Thohir. Mantan bos klub Serie A Liga Italia Inter Milan itu mengungkapkan PSSI sengaja menurunkan timnas U22 Indonesia pada Piala AFF sekaligus sebagai persiapan menghadapi SEA Games tahun depan. Sementara itu, soal target di Piala AFF 2024 nanti dengan komposisi yang akan banyak dihuni pemain muda, Erick ingin tim nasional Indonesia memberikan yang terbaik, termasuk menjadi juara. Ya, yang terbaiklah kalau bisa menjadi juara, kata dia. Sementara itu, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong mengungkap target Indonesia di Piala AFF 2024. Dia menegaskan bakal membawa Indonesia masuk ke semifinal. Saya berharap timnas Indonesia bisa masuk final Piala AFF 2024. Kemampuan kami juga sudah berkembang. Jadi jujur, saya berharap timnas Indonesia bisa sampai ke final Piala AFF 2024, kata Sintayong. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B di Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu bakal menghadapi tim nasional Vietnam, tim nasional Filipina, tim nasional Myanmar, dan tim nasional Laos.